Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi rangkaian rangkaian listrik dasar kali ini adalah konsep fasor. Nah, di dalam konsep fasor itu yang pertama kita harus pahami dulu bahwa kita bekerja dengan sumber AC, di mana sumber AC itu merupakan bentuknya, sumber AC itu bentuknya adalah sinusoidal. Nah, sinusoidal itu bisa kita proyeksikan ya ke dalam suatu lingkaran ya, atau sebaliknya lingkaran bisa diproyeksikan ke bentuk sinusoidal. Nah, karena di sini sinusoidal, sumbernya adalah sinusoidal, kemudian kita proyeksikan ke lingkaran, maka di sini ada fasor, atau ini ada sebuah vektor gitu ya, vektor. Nah, yang warna ungu ini menunjukkan suatu vektor. Nah, misalnya adalah di titik ini ya, titik ini berada di vektor ini dengan sudut alfa, dengan V maksimumnya adalah ini. Nah, ini V, yang ini adalah V maksimum. Maka untuk mencari V itu adalah Vm sin alfa. Ya, jadi ini adalah Vm sin alfa. Nah, jadi dari gelombang ini kemudian kita jadikan sebuah fasor, ini namanya fasor. Jadi fasor itu ada Vm ya maksimum dikali dengan di sudutnya. Nah, kemudian maka di dalam satu fasor itu baik itu arus maupun tegangan ya, baik itu arus maupun tegangan itu ada istilah leading dan lagging ya, leading dan lagging. Ada yang mendahului, ada yang tertinggal itu. Nah, kalau kita lihat di rangkaian, ada 3 rangkaian ini. Ada rangkaian di sini ada R, L sama C. Masing-masing dialiri arus AC. Masing-masing dialiri arus AC. Maka di sini terjadi tegangan VR, tegangan VL, dan tegangan VC. Nah, arus yang melalui di sini adalah arus IR, arus IL, arus IC. Jadi ada IC dan VC, ada IL dan VL. Nah, kalau kita lihat di IR dan VR, maka di sini kita lihat bahwa antara IR dan VR itu segaris. Nah, ini IR dan VR itu segaris. Ini namanya satu fase berhimpitan. Ya. Kemudian kalau yang kedua ini VL dengan IL, itu ternyata VL itu mendahului IL. Jadi mendahului 90 derajat terhadap arus IL. Nah, kalau untuk IC, maka di sini VC, tegangan di kapasitor ternyata dia tertinggal oleh IC. Ya, tertinggal 90 derajat oleh IC. Nah, itu makanya kalau kita
uh, membuat suatu peralatan, ya, peralatan rangkaian listrik gitu ya. Di sini ada L, ada maupun ada C, maka sebaiknya itu dikondisikan itu antara arus dan tegangan itu satu fase. Kenapa? Kalau bisa seperti ini itu dayanya akan maksimum. Daya itu kan P sama dengan V kali I gitu ya. V kali I. Nah, kalau bebannya itu beban induktif namanya, maka yang terjadi adalah tegangan mendahului arus. Ya, kalau tegangan mendahului arus di sini ada sebesar 90 derajat. Yang satu itu arahnya ke atas, satunya arahnya ke samping kanan. Alias apa? Alias tidak, dayanya itu jadinya loss, tidak ada. Sehingga apa? Kalau kamu beri tegangan, maka misalnya di situ kamu membuat suatu motor dengan melilit ya, lilitan itu jelas tidak akan berputar karena dayanya itu loss, hilang gitu ya. Di sini karena satu menarik ke sana, satu menarik sini, dayanya jadi kecil. Bandingkan kalau yang VI sama VR itu kalau searah itu dayanya akan besar ke sana semua. Kalau ini dayanya akan ke sini, arahnya ke sini. Begitu juga C, kalau bebannya itu kapasitif ya, kapasitif, maka di sini juga sama ini, ke sana ini ya. Nah, jadi resultannya itu ke sana. Maka biasanya dalam suatu motor itu pasti akan ditambahi kapasitor. Gunanya apa? Gunanya untuk atau agar arus dan tegangan itu bisa menyatu jadi satu ini. Makanya perlu perhitungan ya, perhitungan antara L dengan C itu berapa sih agar supaya V tegangan antara I dan tegangan V dan arus I itu bisa sejajar atau sefase. Sehingga kalau bisa sefase maka pasti motor itu akan jalan karena dayanya akan besar itu di situ. Makanya di motor-motor itu pasti ada kapasitornya ya. Jadi ada di motor-motor itu pasti ada kapasitor. Motor-motor besar itu pasti ada kapasitornya. Yaitu tadi ini. Karena ini tadi. Karena tegangan mendahului arus. Dikasih kapasitor agar supaya nanti arus itu bisa bisa sejajar dengan VL. Gitu. Oke, itu tadi konsep ya, VR, VL, VC, tertinggal mendahului. Nah, konsep fase itu adalah konsep di mana mengubah jadi konsep ini menyelesaikan permasalahan di rangkaian listrik yang mengubah domain waktu dari sebuah tegangan atau arus ke domain frekuensi yang dinyatakan dalam dua parameter, yaitu amplitudo dan sudut fase. Jadi contohnya misalnya tegangannya ini VT sama dengan 100 cos 400T min 30 derajat. Maka bisa diubah menjadi fasornya adalah V sama dengan 100 sudut min 30 derajat. Wow. Ya. Kemudian ingat bahwa cos omega min 90 itu sama dengan sin omega T. Jadi antara sin dan cos itu bedanya 90 derajat. Nah, hubungan fasor untuk rang R, L, dan C.
Jadi kalau ini adalah domain waktu. Kalau ini domain waktu, yang ini domain frekuensi. Tadi bahwa kalau kita fuzzer itu menyelesaikan permasalahan di domain waktu, kemudian ditransfer ke domain frekuensi agar supaya lebih sederhana dan kemudian ditransformasi lagi ke domain waktu. Jadi kalau di domain waktu tegangan di L itu adalah V sama dengan L dI per dt. R itu tetap V sama dengan R kali I. Kemudian untuk C, tegangan di C adalah 1 per C integral I dt. Sedangkan kalau kita transformasi ke domain waktu, domain frekuensi, bahwa VL itu adalah J omega L kali I. Ya, tadi berganti ya, J omega L. Nah, J omega L itu adalah impedansi dari induktor. Ya, impedansi kali I. Nah, impedansi itu hambatan. Ya, hambatan kali arus, maka di sini tegangan. Sama dengan V sama dengan R kali I tetap. Ya. Kemudian untuk V, untuk yang C ya, kapasitor, itu adalah 1 per J omega C. Ya, ini impedansi dari kapasitor dikali dengan I. Nah, jadi impedansi itu ya, di sini ya, ini cara mengubah dari satuan Henry ke omega. Ini mengubah satuan farad ke omega, hambatan gitu ya. Jadi apa? Jadi impedansi itu hambatan. Nah, gimana caranya mengubah dari satuan Henry ke hambatan? Ya, ini pakai J omega L. Kalau farad ke hambatan ya sama 1 per J omega C. Nah, kalau satuannya semuanya sama, berarti bisa kita hitung. Contoh, carilah arus yang melewati tahanan 1 kilo ohm. Ini 1 kilo ohm ya, di sini L-nya 1/3 ya. L 1/3. Nah, ini L 1/3 Henry, ini R2 1 kilo, ini C 1/6 mikrofarad. Nah, sumbernya adalah 40 sin 3000 T volt. Ya, maka di sini karena dalam bentuk sin, kita jadikan bentuk cos. Kalau bentuk cos jadinya 3000 T min 90 derajat. Nah, sehingga bisa ditulis dalam bentuk fazor itu adalah Vs sama dengan 40 sudut min 90 derajat. Jadi bentuk fazor itu menyarankan pakai cos ya, pakai cos. Jadi dari sin harus dijadikan bentuk cos baru bisa ditulis dalam bentuk fazor dengan omega atau kecepatan radian 3000 radian per detik. Kemudian kita menghitung impedansi dulu. Impedansi C kapasitor adalah 1 per J omega C. Ya, kita masukkan. Nah, di sini ada J. J itu adalah apa? Kemarin adalah J itu adalah imajiner ya. Ada imajinernya. Nah, sebar J omeganya 3000, C-nya adalah 1/6 kali 10 pangkat min 6 karena mikro itu ya. Maka didapat adalah min J 2 kilo ohm. Dari mana min J? Jadi 1 per J itu
bis seper J nanti ya, nanti seper J itu bisa ekuivalen ya, itu sama dengan min J gitu ya. Seper J itu sama dengan min J sebenarnya. Kemudian impedansi L itu J omega L, J 3000 sepertiganya jadi J 1 kilo ohm. Oke, jadi impedansinya sudah, berarti semua sudah dalam bentuk apa? Bentuk satuan yang sama, ohm semua. Maka di sini bisa kita cari impedansi total. Nah, impedansi total ya sama dengan kita mencari apa? R gitu ya. Ini R2 seri dengan C1. Kemudian paralel dengan impedansi L gitu ya. Ini impedansi C, impedansi L gitu. Ini di seri, di paralel, kemudian di seri lagi gitu. Nah, sama ini. Jadi Z ekuivalen impedansi total itu adalah ini para seri berarti ditambah dijumlah kemudian diparalel dengan J1 ya. Kemudian ditambah dengan 1,5. Ini skala ini masih kilo ini ya. Jadi kilonya saya keep, saya simpan. Nah, ini kemudian kita kalikan ini dengan ini, jadinya kita sederhanakan, jadinya 2 plus J1 1 min J1. Nah, kemudian ini kalau kita sederhanakan lagi, kita kali dengan penyebut yang sama ini ya. Ini komplement nih. Ini kalau ini 1 min C, ini 1 plus C ya. Nah, agar supaya ininya hilang. Di sini penyebutnya nanti tidak ada J-nya. Nah, ketemunya adalah 1,5 1 plus J3 per 2. Nah, kalau ini kan sudah enak ini. Ketemunya 2 plus J1,5 dalam kilo Mas ya. Nah, kemudian kita kita cari fasornya. Fasor itu real kuadrat plus imajiner kuadrat sama sudut arca tangan min 1 ya. Imaginal dibagi dengan real. Nah, ketemunya adalah 2,5 sudut 36,9 derajat kilo ohm ya, karena tadi kilonya masih saya simpan. Oke. Nah, jadi arus fasornya adalah I sama dengan V sumber dibagi dengan Z ekuivalen. Fasornya tadi 40 sumber ya, sumbernya 40 sudut min 90 derajat dibagi dengan 2,5 sudut 36,9 derajat. Maka 40 dibagi 2,5 jadinya 16. Nah, sudut dibagi dengan sudut itu merupakan pengurangan ya. Pengurangan sudut. Jadi min 90 dikurangi 36,9 ketemunya min 126,9 derajat. Maka bisa kita gambarkan ya, ini. Nah, ini sudut ini adalah V 90 derajat minus berarti kan di bawah, kalau positif itu ke atas ini. Karena minus 90 berarti V-nya di bawah. Terus arusnya adalah min 126 berarti tambah ke sini. Nah, ini arus, ini tegangan arus. Kemudian impedansinya adalah positif 36,9 di sini. Ya. Nah, setelah didapat arus dalam bentuk fasor, kemudian kita kembalikan lagi ke domain waktu. Jadinya adalah 16 cos 3000 T
min 126,9 derajat dalam skala mili ampere. Seperti itu. Nah, kalau kita pengen meyakinkan, kita bisa mensimulasikan pada multisim ya. Kita gambar kembali rangkaian di atas, kemudian kita simulasikan dengan menggunakan analisa AC. Pilih I pada R1 dan tekan simulasi, maka hasilnya akan terlihat di gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar rangkaiannya. Kemudian kita analisa AC ya. Nah, baru kemudian kita cari ya, di sini. Nah, kita lihat 16 di sini Y2 itu 16 mili ya, dalam skala mili. Jadi amplitudonya 16. Kenapa di sini? Karena kita tahu ini 16 di sini X2-nya adalah 473. Ya, 473. Nah, ini dari ini 40477 hash ya. Dari mana 477 hash itu? Dari 3000 radian itu ya. 3000 ini kan 3000 radian ya. Nah, ini 3000 radian omega T, 3000 radian. Kalau kita jadikan frekuensi, maka 3000 ini dibagi dengan 2pi. Nah, kalau dibagi dengan 2pi, 3000 itu hasilnya adalah 477 hash ya. 477 hash. Nah, kita cari itu 477 hash itu. Nah, ketemunya pas 16,16 mili gitu ya. Jadi tidak pas ya. Kemudian sama untuk fasenya atau sudutnya itu kita cari 473 sama dengan yang di atas, maka ketemunya di sini pas min 126 derajat. Jadi fasenya seperti itu. Jadi 473 itu tadi adalah dari 477 berasal dari apa? Dari frekuensi sudut 3000 tadi dibagi dengan 2B itu untuk mencari frekuensi hashnya. Nah, sekarang ini adalah tugas Anda adalah mencari seperti gambar fasor itu ya. Carilah dan gambar arus IT yang melewati tahanan dengan menggunakan fasor sesuai dengan rangkaian di bawah ini. Nah, dengan ini mengubah seper nomor NIM-nya. Kemudian jangan lupa disimulasikan gitu ya. Ada simulasinya pakai multisim untuk memastikan bahwa yang Anda kerjakan itu sudah benar gitu ya. Baru kalau sudah benar, baru kamu kirimkan ke Spada itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.